La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, ala kulli hal, malam hari ini adalah malam yang pertama di bulan Syawal dari pertemuan perdana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan dan juga baik itu nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita atau program yang kita laksanakan berjalan dengan lancar sampai akhir nanti dan seterusnya, serta mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhiril hayah, serta mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Baik, tema kita masih pendalaman di bab wakaf yang di akhir atau minggu ketiga dari bulan Ramadan sudah kita singgung sedikit tentang pembagian dari wakaf. Kemarin disebutkan bahwa pengertian wakaf menurut istilah adalah qat'us saut ala kalimatin qur'aniyah bi zamanin yutanaffasu fihi 'adatan bi niyati isti'nafil qiraah. Artinya wakaf adalah memutus suara pada suatu kata dalam Al-Qur'an dengan rentang waktu tertentu yang umumnya untuk mengambil nafas, umumnya untuk mengambil nafas dengan niat untuk melanjutkan bacaan. Nah, jika niatnya adalah mengakhiri bacaan, maka itu bukan disebut dengan istilah wakaf, tapi istilahnya adalah intihaul qiraah atau mengakhiri bacaan. Baik. Kemudian untuk pembagian wakaf ini masih kurang satu. Kemarin disebutkan ada ikhtiyari, ittirari, ikhtibari, dan yang terakhir intidhari. Nah, intidhari ini kurang satu, insyaallah ntar dilengkapi. Ada ikhtiyari, ittirari, ikhtibari. Kemudian dari ikhtiyari, kalau ittirari dan ikhtibari, ittirari itu apa? Darurat, nafas habis, batuk yang kita nggak bisa menghindar, ini masuk disebut ittirari. Kemudian ikhtibari karena menguji, seorang pak kiai, seorang syekh menguji santrinya, coba baca ini sampai sini, nah itu masuk ikhtibari. Nah, ini dua hal mutlak dibolehkan. Baru ikhtiyari ini ada opsi. Yang pertama boleh, yang kedua tidak diperbolehkan. Jaizun itu boleh, ghairu jaiz tidak boleh. Yang boleh kapan atau dalam hal apa? Ada tiga hal yang diperbolehkan: tam, kafi, hasan. Dan yang tidak dibolehkan hanya satu, yaitu qabih. Baik, sebelum masuk ke pembagian wakaf, kita lebih pendalaman ke kaidah umum tentang wakaf. Apa itu wakaf? Kaidah umumnya mana sudah disinggung. Kaidah yang pertama, al-waqfu ala ru'usil ay sunnatun mutlaqah. Wakaf di akhir setiap ayat hukumnya adalah masyru'. Masyru' itu dianjurkan atau sunnah mutlaqah, secara mutlak. Dan yang kedua, laisa fil qur'ani waqfun wajibun aw haramun syar'an illa ma afsadal ma'na. Nggak ada dalam Al-Quran istilah wakaf wajib atau wakaf haram atau wakaf kurang utama atau wakaf apapun itu secara syarak, kecuali jika merusak arti.
Karena urusan wakaf kemarin sudah disinggung adalah termasuk umur ijtihadiyah. Apa itu ijtihadiyah? Ijtihadiyah adalah hasil jerih payah yang dilakukan oleh para ulama dan bukan masuk dalam kategori wahyu. Ya, ijtihadi lawannya adalah tauqifi. Ya. Apa itu tauqifi? Tauqifi adalah kewenangan mutlak dari wahyu yang nggak bisa diganggu gugat. Contoh, sholat zuhur itu jumlahnya 4 rakaat. Kemudian ada yang komplain, masa sih 4 rakaat? Udahlah dispensasi 3 rakaat, nggak bisa. Ya, itu namanya tauqifi. Atau wudu rukunnya adalah seperti yang diajarkan Rasulullah, ada 5 anggota yang dibasuh, kemudian 1 syarat tambahan yaitu tartib. Nah, ketika wudu dimulai dari membasuh muka. Adalah jangan membasuh muka, tangan dulu lah, karena tangan yang sering banyak melakukan perbuatan dosa misalnya, nggak bisa. Karena urusannya adalah tauqifi. Tapi kalau urusan wakaf itu adalah ijtihadi. Berhenti dimanapun oke, nggak ada masalah asal poin yang kedua terpenuhi. Apa itu poin yang kedua? Tidak merusak arti. Titik. Berarti wakaf dimanapun bebas asal nggak merusak arti. Baik. Apa itu di antara bentuk wakaf yang nggak merusak arti? Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam wakaf. Jangan wakaf atau jangan berhenti pada fiil tanpa menyebut fa'il. Apa maksudnya ini? Contoh di sini disebutkan laqad sami'a Allah. Ya. Artinya Allah telah mendengar, gitu ya. Misal wakaf laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Sami'ah itu saya perlu buka payan ya. Payan. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu. Al-ayah. Qaulal ladzina qalu, al-ayah. Baik. Ini susunan bahasa Arab dan bahasa Indonesia hakikatnya itu sama. Apa itu? Kemarin sudah disebutkan S P O K. Nah, misal Ahmad memukul anjing, gitu ya. Ahmad memukul anjing. Nah, Ahmad ini kedudukannya adalah subjek, memukul predikat, anjing objek. Nah, hampir sama dengan secara susunan, sama dengan di ayat ini. Laqad sami'a Allah berarti kedudukannya sebagai subjek atau bahasa Arab yang disebut dengan fa'il. Sami'a kedudukannya adalah predikat atau dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il. Apa itu fi'il? Kata kerja. Subjek predikat. Artinya jangan berhenti pada predikat tanpa menyebutkan subjek. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu. Nah, itu akan mengaruhi perubahan arti. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan titik-titik. Ya, qaula di sini sebagai objek atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan maf'ul bih. Nah, sama dengan susunan SPOK. Ahmad memukul titik. Anjing yang warnanya biru panjang misalnya,
Ya, ini kan nggak bisa sembarangan. Ini sama. Nah, ini maksud dari kaidah la yuqafu 'alal fi'li duna fa'ili, duna fa'ilihi. Jangan wakaf atau berhenti pada fi'il tanpa menyebutkan fa'il. Artinya kata kerja fi'il dan fa'il satu paket. Subjek dan predikat nggak bisa dipisah. Atau yang kedua, wala 'alal fa'il duna maf'ulihi. Dan juga nggak boleh berhenti pada fa'il tanpa menyebutkan maf'ul. Jadi ketika membaca ayat, ya, ayat ini memisah antara fa'il dan maf'ul. Laqad sami'allahu qaula. Qaula ini maf'ul bih. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu. Nah, itu sama, enggak diperbolehkan. Kenapa? Ada peluang untuk atau di situ terjadi perubahan makna yang dimaksud. Wala ala harfil jarri duna majrurihi. Dan juga nggak boleh wakaf pada huruf jar tanpa menyebutkan majrur. Apa maksudnya? Nah, di sini ada mana yang ada huruf jar? Nah, ini qalu ya wailana man ba'athana min marqadina, misalnya. Ini namanya huruf jar, ini yang dijarkan. Ya. Memutus huruf jar tanpa menyebutkan majrur, yaitu kata yang jatuh setelah huruf jar, ini juga sama hal yang terlarang. Ya. Apalagi ya, misal memutus sampai di sini, kemarin dari singgung hadza terus ma wa'adar rahman, nah itu artinya bisa fatal. Baik, itu dulu mungkin untuk teori. 1, 2, 3. Sekarang kita masuk ke praktek contoh. Dari yang wala alal mudhof dunal mudhof ilaih, wala alal mubtada dunal khabari, insyaallah akan dilanjutkan setelah praktikum. Baik. Ini digedein ya. Oke. Kecilin dikit. Baik. Nah, di sini ada tanda mim. Ini salah berhenti. Salah berhenti artinya juga bisa fatal. Ya, kalau diartikan secara sempurna, laqad sami Allah telah mendengar. Qaulal ladzina qalu, perkataan orang-orang yang mengatakan innallaha fakir, sesungguhnya Allah itu fakir, wa nahnu aghnia, dan kita ini kaya. Nah, ini kalau sampai memutus in, biasanya para qari-qari yang memutus in qalu innallaha fakir, diulang lagi innallaha fakir. Nah, ayat Quran enggak? Iya, ayat Quran, cuma memutusnya itu termasuk merusak arti. Ya, jadi ini sampai sini mutlak, kuat nggak kuat harus dikuatkan. Nah, ya, karena diputus tengah jalan itu artinya berubah. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Mutlak sampai sini. Nafas kuat gak kuat
kalau nggak diputus sampai sini artinya bisa bermasalah. Mau mutus gimana? Misal nafas pas-pasan, laqad sami'a Allahu qawlan ladzin, nggak boleh memutus antara maf'ul bih dan fa'il. Berhenti di qawlan ladzina qalu, ya ini nggak jelas. Qalu, mereka mengatakan. Siapa yang mengatakan? Ini satu paket, ya ini ada kaitannya dengan ayat yang mandalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Kenapa orang-orang kafir kok sampai mengatakan sungguhnya Allah itu fakir dan kita ini kaya? Karena ada ayat di surat Al-Baqarah ya, mandalladzi yuqridullaha qardan hasanan, barang siapa yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang bagus, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, maka Allah akan melipat gandakan dengan jumlah yang banyak. Anggapannya orang kafir ketika ada orang yang pinjam berarti dianggap miskin, dianggap fakir, maka mereka mengatakan innallaha fakirun. Itu korelasinya di ayat. Baik, ketika berarti qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghniya, itu masih menimbulkan pertanyaan. Qalu, siapa yang mengatakan? Terputus. Terputus antara apa? Antara ini isim mausul dengan aid. Ntar insya Allah di bab berikutnya apa aja yang nggak boleh diputus. Huruf jar dan majrur, mudhof dan mudhof ilaih. Yang mana mudhof ilaih? Qaulal ladzina qalu, langsung alladzina qalu. Nah, itu masuk mudhof dan mudhof ilaih. Mubtada dan khobar nggak bisa dipisah. Kemudian berikutnya mausuf duna sifatihi wala alal ma'tuf alaih dunal ma'tuf. Nah, ini masih panjang. Oke, perlu dihafal prakteknya ini. Fi'il tanpa fa'il bisa difahami ya. Laqad sami' Allahu qaulal ladzina qalu, fa'il tanpa maf'ul ya. Intinya begini, ini fi'il fa'il maf'ul dulu. Laqad sami'a, sami'a predikat, Allah subjek, qaula objek. Ini satu kesatuan, nggak bisa diputus. Nah, sama dengan Ahmad memukul anjing warna biru dengan lari misalnya. Ahmad memukul, nafas. Anjing warna biru dengan lari, akhirnya kacau. Ini sama. Baik, kita praktek dulu. Usahakan kuat sampai sini. Kuat ya. Satu ayat dulu. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bi ghairi haqq wa naqulu dzuqu adzabal hariq. Baik. Poinnya dari laqad sami'a sampai agniya adalah mutlak. Bukan hanya ayat ini, ada lagi contohnya. Ini sama. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqatina, dari sini sampai sini harus kuat. Kalau enggak fatal. Qalu ya wailana man ba'atsana, berhenti. Man ba'atsana mim marqatina, ketika diputus ini siapa yang telah membangkitkan kami dari tempat tidur kami. Ini maksudnya pertanyaan apa? Padahal ini ada lanjutannya. Lanjutan sebelumnya, ya wailana, sungguh celaka kami. Celakanya apa? Celakanya mereka yang asalnya mengingkari hari kebangkitan tiba-tiba dibangkitkan, kaget. Oke, berhentinya di mana? Misal berhenti sini, hadza ma wa'adar rahman, malah fatal. Tetap berhentinya di mimmarqadina, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Oke, ntar praktek satu-satu.
Satu lagi yang nggak bisa diputus, laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu thalathah. Sungguh kufur orang-orang yang mengatakan Allah itu satu dari 3 kesatuan. Ya, kalau disamakan dengan mereka ada Tuhan Anak, Tuhan Ibu, dan Roh Kudus. Ya, karena ini ada kaitannya. Laqad kafaral ladzina qalu, sungguh kafir orang-orang yang mengatakan innallaha tsalitsu tsalatsa. Allah itu satu kesatuan dari 3 Tuhan. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Nah, ini jawabannya. Nah, ini ketika apalagi berhentian di tsalits, innallaha tsalits. Nah, ini namanya waqaf yang disebut dengan qabih. Baik, 3 ayat dulu yang kita praktekkan. Jangan wakaf sembarangan untuk 3 ayat ini. Yang lain asal nggak merusak arti silahkan. Baik, kita praktekkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Kemudian sanaktubu ma qalu wa qatlahum. Nah, ini aman nih. Wa qatlahum. Nah, misal ibtida di sini aman. Wa qatlahumul anbiya bi ghairi haqq. Tapi kalau untuk atas sampai sini mutlak. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bi ghairi haqq wa naqulu dhuqu 'adzabal hariq. Baik, sama-sama dari laqad sampai agniya mutlak ini nggak bisa diputus sembarangan. Ini sampai sini satu paket. Ta'awud dan bismillah dulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Oke, 1, 2, 3. Laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Berikutnya, sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bi ghairi haqq. Ini waqaf hasan. Wa naqulu dhuqu 'adzabal hariq. Misal mau diwasolkan boleh nggak? Boleh. Berhenti sini masuknya wakaf hasan. Ntar pembagian wakaf habis praktek masalah kaidah wakaf kita bahas pembagian wakaf. Baik, sekali lagi laqad sami'a sampai agniya. 1, 2, 3.
laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Berikutnya, sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bi ghairi haqq. 1, 2, 3. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bi ghairi haqq. Berikutnya, wa naqulu dzuqu adzabal hariq. 1, 2, 3. Wa naqulu dzuqu adzabal hariq. Baik, contoh 1, langsung 2. Ini juga sama. Ini berhenti nggak bisa sembarangan. Qalu di surat Yasin yang sering kita baca malam Jumat. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqatina. Berhenti di sini adalah ya bisa dikatakan wajib ya. Kenapa kok wajib? Ya. Bukan berarti ya padahal kaidah wah ini menyalahi kaidah. Kaidah di sini menyebutkan laisa fil Quran waqfun wajibun au haramun syar'an illa ma afsadal makna. Kenapa saya katakan harus? Kalau wajib enggak ya? Harus. Ini untuk ayat ini ketika diputus sembarangan, diputus mana? Hadza misalnya. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza. Terus ibtida di sini ma wa'adar rahman. Nah, itu artinya berubah fatal. Pada dan disinggung. Jika qalu ya wailana man ba'atsana. Terus ibtida man ba'atsana mim marqadina. Walaupun secara arti jika ibtida ke sini nggak sampai merubah arti, cuma mengurangi apa istilahnya ya, bikin penasaran mustami'. Memba'atsana mim marqatina. Ini seolah-olah siapa yang membangkitkan kami dari tempat kubur kami? Ya, seolah-olah kayak menantang Allah tuh. Siapa yang telah membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Padahal maksudnya adalah aduh celaka kami. Ya, siapa yang telah membangkitkan dari tempat tidur kami? Ya, dulunya orang ini orang yang mengingkari hari ba'ats atau hari kebangkitan, tiba-tiba ada hari kebangkitan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala dari kubur. Akhirnya mereka kaget. Nah, kata ya wailana ini ketika di ibtidanya dari sini itu bikin arti menjadi pudar. Padahal ya wailana sungguh celaka kami. Tiba-tiba kok ada yang membangkitkan kami dari tempat tidur. Kuburan maksudnya. Nah, padahal persiapan amal belum sempurna atau belum siap lah. Hadza ketika ibtidah sini ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Allah tidak menjanjikan. Tuh kan malah berbahaya. Baik, supaya pas kita berhentian di sini. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Apa tanda sin? Sin itu tanda dari sakta. Kemarin di bab ilmu gharib sudah kita jelaskan apa itu sakta. Tandanya adalah sin, dan sakta adalah berhenti tanpa nafas. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Oke,
1, 2, 3 dari sini sampai markotina dulu. 1, 2, 3. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina, tanpa nafas. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ya, ini keunikan dari bahasa Arab. Jika ibtida dari hadza, ma di sini adalah mausul. Artinya inilah yang dijanjikan oleh Allah. Tapi ketika ibtidanya di sini, ma-nya bukan mausul lagi, menjadi ma nafi. Artinya tidak. Berarti Allah atau Ar-Rahman tidak menjanjikan. Nah, maka ibtida dari hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Baik, itu penerapan dari kaidah al-waqfu ala ru'usil ay sunnatun mutlaqan laisa fil qur'ani waqfun wajibun aw haramun syar'an illa ma afsadal makna. Ya, tadi sudah diturunkan 1, 2 dan 3 dulu. Baik, dipersilahkan. Ini 3 hal tentang tambihat atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam waqaf. La yuqafu alal fi'li tuna fa'ili wala alal fa'il tuna maf'ulihi wala ala harfil jarri tuna majrurih. Yang berikutnya wala alal mudhaf tunal mudhaf ilaih. Apa itu mudhaf? Apa itu mudhaf ilaih? Baik, ini contoh. Di sini mana mudhaf, mana mudhaf ilaih. Ada orang namanya misalnya Abdul Kafi. Abdul Kafi, ya, atau hamba zat yang mencukupi. Abdul Kafi, lafal abdun itu harus dimudhofkan ke Allah. Ini namanya mudhof. Nah, ini namanya mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Ada lagi di ayat yang masyhur atau viral di kalangan kita, qala inni abdullahi ataniyal kitab, yang pakai variasi nahawan. Qala inni abdullahi Qala inni abdullahi, tiba-tiba diputus di sini. Qala inni abd Allahi ataniyal kitab. Nah, ini namanya memutus antara mudhof ilaih. Sama dengan kalau nama kita Abdullah, ya. Orang mungkin manggilnya Dul. Abdullah dipanggil Dul. Itu termasuk memutus antara mudhof ilaih. Tapi bukan ayat Al-Qur'an, jadi nggak apa-apa. Cuma dalam Quran itu nggak boleh. Mana contohnya? Ini contoh yang memutus antara mudhof dan mudhof ilaih. Nah, contoh di laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Tsalitsu ini namanya mudhof, tsalatsah mudhof ilaih. Tsalitsu tsalatsah. Ada lagi yang memutus antara mudhof ilaih. Nah. Oke. Tsalitsu tsalatsah. Ini mudhof ilaih. Kok mudhof? Ini dibaca dhammah. Dhammah menjadi khobarnya inna. Kemudian setelah su ini nggak ada tanwin, terus ini kasroh. Ini namanya mudhof dan mudhof ilaih. Sandaran yang nggak bisa dipisah-pisahkan. Contoh antara abdun dan Allah bisa nggak dipisahkan? Nggak bisa. Dia hamba, titik. Allah, nah, dipisah jadi kacau. Sama dengan kalau nama kita, nah, ada yang namanya Ikhwanul Muslimin misalnya, dipisah. Ikhwan
nafas, muslimin, nggak bisa. Nah, itu satu kesatuan. Ada lagi yang sebelumnya. Nah, ini wa naqulu dzuqu adzabal hariq. Dibaca wa naqulu dzuqu adzab al hariq. Nah, ini nggak bisa. Atau wa qatlahumul anbiya bighair haqq. Nah, ini sama, memutus antara mudhof dan mudhof ilaih. Wala alal mubtada dunal khobar, dan juga memutus antara mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar satu kesatuan. Contoh, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Contohnya ini, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allahu waliyu. Tiba-tiba bacanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, waliyul ladzina. Nah, itu yang nggak bisa. Kemudian ini ntar perlu di share ya, nah, karena banyak. Wala yuqafu alal mausuf tuna sifati. Contoh, memutus antara sifat dan mausuf. Siratal ladzina an'amta alaihim ghair, bukan, itu mudhof ilaih yang mausuf. Bismillahirrahmanirrahim. Antara mausuf dan sifat itu nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang nggak bisa. Atau wala alal ma'tuf alaih dunal ma'tuf, antara yang diatofkan dan ma'tuf alaih dengan ma'tuf. Maksudnya apa ini? Nih contoh, langsung praktek aja ya. Di surat Al-Maidah ayat yang ke-6 itu ada perkara ya, atau tuntunan melakukan wudhu. Ya. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu. Saya tulis faghsilu wujuhakum wa aydiyakum faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Ini ada terusannya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ada wa arjulakum. Ini jika diputus tengah artinya bisa berubah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Ada wamsahu bi ru'usikum. Nah, ada wa arjulakum. Nah, ini jika dibaca fathah atafnya berarti ke sini. Jika dibaca kasrah maka atafnya ke sini. Apa konsekuensi hukum? Jika dibaca fathah wa arjulakum maka kaki wajib dibasuh. Tapi jika dibaca kasrah kaki cukup diusap dalam wudhu. Nah, ini kan fatal. Makanya ntar di sini ada khilaf fikih atau perbedaan dari segi hukum fikih. Ya. Jadi gimana cara membacanya? Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Nah,
Berarti yang membaca arjulikum, kaki cukup diusap dan nggak perlu dibasuh, cukup air sah. Nah, ini efek ke fikih. Maka untuk hati-hati dari awal sampai akhir. Kira-kira kuat nggak? Ya ayyuhalladzina amanu, saya share ayatnya dulu ya. Wa arjulikum, Al-Maidah ayat 6. Nanti gedein. Sebentar. Kok lama? Oke. Di Kopas. Ayatnya agak panjang. Oke, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Kira-kira dari sini sampai sini kuat? Nah, ini jika nggak kuat diputus, kalau harokatnya betul nggak ada masalah. Ini nggak sampai memengaruhi arti asal harokatnya betul. Dulu kan Qurannya gundul total, harokatnya nggak ada harokat, nggak ada titik. Yang kemarin saya tampilkan ya, tampilannya kayak begini. Ini Quran Mushaf Rasul Utsmani. Nah, kira-kira bacanya seperti apa? Mushaf Toshkon. Nah, nih ketemu. Oke. Baik. Nah, asal buka. Nah. Ini mushaf yang dari Khalifah Utsman asli. Bisa baca? Menerka-nerka, harokatnya juga mikir. Baik, intinya di sini. Wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, ketika memulai sini ada yang membaca wa arjulikum, nah itu sampai merubah arti. Jadi kalau pengen selamat, oke, diputus sembarang boleh untuk ini. Yang penting dimulai dari fiil. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ngulangnya di mana? Faghsilu. Ngulangnya usahakan dari fiil. Apa itu fiil? Kata kerja. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara membedakan kata kerja dengan kata benda? Kumtum ini kata kerja ketika engkau berdiri atau ingin melaksanakan. Faghsilu, maka basuhlah. Faghsilu wujuhakum ya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu. Nah, kalau berhenti di fi'il, mulangnya dari fi'il. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, usahakan mengulang dari yang fi'il. Jangan mengulangnya di isim, karena ya, artinya jadi aneh. Apa contoh mengulangnya di isim? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Ya, ini baru kata syarat. Jawabnya belum ada. Nah, wahai orang-orang yang beriman, jika engkau ingin melaksanakan sholat, apa? Belum ada. Sama dengan apa ya? Kalau bahasa kita kasarnya ketika cinta ditolak, terus mau apa? Ini ketika engkau melaksanakan sholat apa? Faghsilu wujuhakum,
Ya, ngulangnya di idza kumtum. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Misal berhenti di sini. Ngulangnya di mana? Ngulangnya dari sini. Faghsilu. Jangan ngulang wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, ini namanya memisah antara fiil dan fa'il maf'ul. Tadi sudah ada kan? Nah, ini. Ya, jangan berhenti antara fiil dan fa'il atau fa'il ke maf'ul. Nah, ini prakteknya sama. Oke. Sekarang praktek ke sini. Ya. Ini usahakan ibtida dari fi'il. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Misal berhenti sini. Kalau kuat lagi biar ibtidanya pendek, berhenti di wamsahu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu. Lebih ringan, ngulangnya di wamsahu, tapi ketika berhenti marafiq, ngulangnya dari sini. Itu ya. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, cukup sini. Ya, ini al-waqfu wal ibtida di ayat ini agak ribet. Sama juga wakaf di ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Nah, itu juga agak ribet. Ayatnya ada di surat An-Nisa. An-Nisa. Ayat yang ke An-Nisa ayat yang ke Nah, ayat yang ke-43. Ya, 43 ini agak panjang. 43. Oke. Nah, di kopas. Sebentar. Malakum tashkurun. Oke. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, ini salah pemberhentian juga mengakibatkan perubahan arti. Coba. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Nah, malah bahaya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan mendekati sholat. Dan bahaya. Padahal jangan mendekati sholat ketika dalam keadaan mabuk sampai engkau sadar apa yang engkau ucapkan. Ya. Karena pernah ada riwayat, jadi dalam sholat posisi mabuk dulu arak belum diharamkan, itu sholatnya ngelantur kemana-mana. Maka turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Kadang orang yang nggak paham putus maunya. La taqrabus shalah. Nah, jadi bahaya artinya. Oke. Praktek 2, satu sekali lagi. Untuk ayat ini usahakan mengulangnya dari fiil. Mana fiil? Kumtum, faghsilu, wamsahu. 3.
Bebas berhenti dimanapun, yang penting ulangnya dari fi'il atau kata kerja. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Ulangnya nggak ada fi'il setelah bi ru'usikum, tetap wamsahu. Sampai misal berhenti wa arjulakum, ulangnya di sini. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, silahkan. Bebas untuk ini, misal nafas pas-pasan diwakafkan dimanapun bebas, tapi mengulangnya dari fi'il. Mana fi'ilnya? 1, 2, 3. Silahkan. Terima kasih. Itu mungkin kaidah wakaf yang ya secara umum nggak ada kategori haram atau wajib, kecuali ma'afsada al makna. Ada beberapa, wala al mubtada ala khobarihi wala yukofu alal mausuf duna sifatih. Ini kalau dijabarkan satu persatu, contohnya lumayan banyak. Perlu dijelaskan ini contoh ayatnya apa? Perlu atau nggak usah? Perlu. Kalau nggak sekarang minggu depan. Minggu depan ya, satu persatu. Kan kita nggak ngerti. Oh iya. Wala yuqafu 'alal fi'li duna fa'ili. Baik, insyaallah minggu depan ini akan ditulis masing-masing ayat ya. Mana itu mausuf duna sifah, berhenti pada mausuf dan memisahkan antara mausuf dan sifat. Atau ma'tuf alaih dunal ma'tuf. Yang ma'tuf alaih dunal ma'tuf tadi sudah disebutkan di ayat tentang wudu ya, yang barusan itu wala alal ma'tuf alaih dunal ma'tuf. Ya, wala ala sahibil hal dunal hal, dan yang lain insyaallah akan kita lanjutkan di minggu berikutnya. Baik, itu mungkin yang bisa dijabarkan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang didiskusikan atau kita tutup setelah itu diskusi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum wallahu al muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.